Pemirsa, Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan mantan pejabat Ditjen Pajak Rafael Aluntri Sambodo sempat bolak-balik ke safe deposit box miliknya sebesar 37 miliar rupiah sebelum akhirnya diblokir oleh PPATK. Selanjutnya PPATK menggali informasi untuk menemukan deposit box lainnya. Itu yang bisa tahu nantinya adalah PPATK. Oh, itu punya deposit box sekian. Itu pun yang baru ditemu sebagian loh, 37 miliar itu. Karena begini, beberapa hari sudah bolak-balik tuh dia ke berbagai deposit box itu. Terus pada suatu hari pagi dia datang ke bank mau buka itu, langsung diblokir oleh PPATK. Sudah itu dicari dasar hukumnya. Kalau sudah diblokir deposit box ini, boleh enggak dibongkar oleh PPATK? Kan belum ada undang-undangnya, enggak boleh sembarangan. Nah, dalam keadaan begitu, masih kemungkinan yang lain belum diblokir. Nah, ini diblokir lalu dikoordinasikan, dicari dasar hukumnya, tanya ke KPK, bisa enggak nih dibongkar? Bongkar, isinya ketemu satu safe deposit box itu sebesar 37 miliar dalam bentuk US dollar. Mahfud MD sempat membeberkan awal mula bagaimana uang di safe deposit itu ketahuan. Anda beberapa hari sudah bolak-balik ke safe deposit itu. Terus pada suatu pagi dia datang ke bank membuka itu langsung diblokir oleh PPATK. Uang di safe deposit itu Pak, 37 miliar rupiah. Benar uangnya sebanyak itu? Jadi gini, untuk safe deposit box nilainya 37 miliar, sebetulnya saya juga tidak tahu jumlahnya sebesar itu. Itu saking banyaknya atau gimana Pak? Karena begini Bu, saya berpikir bahwa uang yang di safe deposit box itu adalah uang untuk hari tua saya bersama istri saya. Tapi saya tidak menceritakan juga kepada istri saya uang itu seberapa banyak, nilainya berapa. Saya tidak terbuka Bu ke istri saya karena saya memang menanamkan pemahaman kepada istri dan anak-anak saya, kita nggak punya uang. Jadi jangan sampai kalau mereka tahu saya punya uang nanti keinginannya jadi macam-macam kan gitu, saya jaga itu. Dan ini sebetulnya sumber-sumbernya sudah saya laporkan di SPT PPh orang pribadi saya di tahun 2010, di mana saya menjual aset-aset saya, ada 4 aset saya jual, saya tukarkan dengan valuta asing, dan saya juga mencairkan reksadana saya tukarkan ke valuta asing, saya simpan di safety box tersebut. Jadi bentuknya cash, bentuknya dalam cash bentuk dalam mata bentuk uang asing. mata uang asing. Nah, mungkin meningkatnya nilai karena berubahnya kurs atau apa, bagaimana menghitungnya saya juga nggak tahu Bu. Gitu. Bapak yang pemilik uang nggak tahu estimasi jumlah uang cash yang Bapak miliki dalam safety box itu? Saya nggak estimasinya? tahu. Saya nggak tahu Bu, karena saya tidak jarang ke sana. Jadi yang disampaikan oleh yang terhormat Bapak Mahfud MD tersebut, saya bolak-balik, kan bisa dilihat Bu di CCTV. Betul nggak saya bolak-balik? Betul nggak Bapak bolak-balik? Saya datang hari Senin, ketika saya sudah mendengar bahwa rekening saya diblokir. Saya mau cek, apakah benar diblokir SDB saya. Kalau saya ingin menyembunyikan, tentunya saya tidak menggunakan tempat penyimpanan itu dengan nama saya, Bu. Itu sejak tahun 2007, saya memiliki SDB itu menggunakan nama saya. Dan dipotong pembayaran sewanya dari pendebetan rekening saya, gitu. Yang saat ini lagi menjadi pembicaraan Pak. Berita terbarunya Pak Rafael, di tengah sorotan masyarakat ada salah satu artis yang dikatakan kaya raya, masih muda, berinisial R, yang juga ada sangkut pautnya dengan harta dan aset yang Bapak miliki. Bapak tahu siapa R itu? Dari Rafael menyeret nama artis berinisial R. Bapak tahu mengenai itu? Saya baru baca kemarin Bu, itu pun ketika ditanya sama wartawan. Saya malah nggak tahu apa-apa siapa itu R. Saya malah berpikir ini ada bolak-balik gotak-gatuk, R itu saya sendiri, Rafael, gitu. Tapi ini katanya artis yang kemudian sangat terkenal, bahkan uangnya tidak terbatas seperti itu. Kalau kita lihat juga di postingan media sosial, anak Bapak yang putri juga bergaul dengan beberapa teman-teman artis. Banyak yang kemudian menarik benang merah. Jangan-jangan lewat anak Bapak lah artis R ini berhubungan dengan Bapak dan aset yang Bapak miliki. Tanggapan Bapak seperti apa?
Kalau menurut saya boleh-boleh aja orang menarik benang merah ya kan. Teori gotak-gatuk itu tadi boleh aja, tapi kan faktanya tidak seperti itu Ibu. Jadi faktanya memang saya tidak ada hubungannya dengan artis. Saya memang bukan pergaulan saya, circle saya bukan circle artis. Saya ini orang yang berangkat pagi kerja ke kantor, sore pulang, weekend maunya sama keluarga. Seperti itu terus hidup saya. Saya juga tidak pernah bekerja di rumah. Saya selalu bekerja di kantor, selesai sampai malam, pulang di rumah, saya selalu sama keluarga. Bagaimana Bapak meyakinkan orang-orang yang sudah melihat Bapak dengan pandangan negatif, percaya kembali ke Bapak bahwa Bapak mengatakan jujur, di luar begitu banyak hal yang ditunjukkan, terutama berbeda sekali dengan statement Bapak. Ada flexing, tas mewah, mobil mewah. Bagaimana Bapak menyampaikan bahwa Bapak ini jujur, tidak berbohong dan tidak menyembunyikan apapun? Jadi begini Bu ya, yang tahu saya, yang sebenarnya tentu adalah teman-teman saya atau orang-orang yang berada di kantor saya. Itu tahu kondisi saya yang sesungguhnya. Tapi kalau orang di luar sana, publik di luar sana, yang dari awal tidak tahu saya, kemudian sekarang menjadi tahu saya hanya dari berita, saya tidak terlalu banyak berharap mereka juga menjadi percaya kepada saya. Karena biarkan waktu yang membuktikan itu. Karena memang saya dari awal sudah mencoba hidup benar, sudah mengikuti aturan, sudah mencoba hidup sederhana, mencerminkan diri sebagai ASN, tapi flexing itu ditunjukkan oleh anak maupun istri saya. Tapi Bapak tahu nggak sih anak istri Bapak flexing di media sosial? Kalau anak sudah saya ingatkan berulang-ulang, tapi namanya anak muda mungkin agak sulit mendengarkan apa yang disampaikan oleh orang tuanya. Kalau istri juga sering saya ingatkan sebetulnya. Sering saya ingatkan, tapi istri saya bilang, Pak ini kan barang KW. Iya Ma, tapi kan orang nggak tahu. Jadi Bapak tahu istri Bapak beli barang KW? Tahu. Tapi Bapak tahu kan barang KW itu merugikan negara karena nggak ada pajaknya, sementara Bapak adalah pegawai pajak? Barang KW yang tidak ada pajaknya itu, kalau dia impor melakukan penyelundupan. Kita kan nggak tahu itu, dia impor atau lokal. Dan Bapak membiarkan istri Bapak pakai barang KW? Saya sudah kasih tahu kalau saya lebih bagus cari barang murah tapi asli daripada barang kelihatan mahal tapi itu tidak asli. Itu prinsip saya Bu. Saya nggak pernah suka barang mahal. Pak, saya akan tanyakan dari sisi Bapak dan keluarga. Apakah kira-kira Bapak bersedia untuk menjawab pertanyaan itu? Bersedia Ibu. Apakah Bapak bersedia jika didampingi oleh istri Bapak? Kalau istri saya bersedia, saya bersedia. Oke, ya, saya baik. persilakan istri saya yang nanti menjawab. Oke, baik. Terima kasih.